Tidak mungkin kita akan menjadi juru damai di semesta ini, di negeri ini, di kampung kita, kecuali kita sudah belajar damai dalam diri kita. Urusan hati masing-masing, urusan hawa nafsu kita sendiri yang harus kita perhatikan saat ini. Ayo pelan-pelan kita tengok diri Anda. Caranya kalau berobat kan bukan kita melihat sehat badan kita sehat dulu, cari penyakitnya. Yang repot adalah orang yang tidak tahu penyakitnya, yang tidak tahu penyakitnya bagaimana bisa berobat. Anda lihat, diri Anda mungkin punya permasalahan dengan saudara. Hei hamba Allah, kalaupun Anda hari ini seperti ahli neraka, karena Anda berebut waris, karena berebut waris adalah ahli neraka yang berjalan di atas bumi, kalau ternyata Anda orang semacam itu, kami husnudzon malam ini Anda akan berubah. Anda akan damai dengan keluarga Anda. Anda yang ustaz, yang saling dengki, tidak senang ustaz yang lain maju, tidak tahu dengki karena apa? Itu adalah orang yang setiap hari habis pahala yang bisa saja menjadi orang bangkrut. Ternyata di akhirat nanti nggak ada surga baginya. Tapi kami husnudzon, datang malam ini insya Allah kita jadi ahli surga semuanya. Yang pejabat yang selama ini bersaing dalam dunia perpolitikan, mungkin berebut kekuasaan dengan kejahatannya. Kami husnudzon yang berkumpul di tempat ini, insya Allah, kalaupun berebut kekuasaan adalah dengan cara yang sehat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga mereka selamat. Maka sekarang kita perlu menata hati kita. Ini yang paling penting. Damai, ayo bagaimana hati kita damai? Hati damai itu, lihat indahnya orang yang punya hati damai. Kebahagiaannya tuh tidak pernah berhenti. Orang selama ini mungkin menganggap bahagia itu di saat aku bisa beli motor, beli mobil, bisa bangun rumah. Itu mah biasa. Tapi lebih dahsyat lagi adalah Anda tidak keluar uang tapi Anda bahagia. Cukup Anda melihat tetangga bangun rumah, Anda ikut senang. Tetangga beli mobil, Anda ikut senang. Tetangga sukses, Anda ikut senang. Gak pakai modal, itulah orang hebat. Tapi sebaliknya lihat itu si bodoh. Si bodoh tetangga beli mobil, sakit hati dia. Mobil, dapat duit dari mana dia? Mobilnya tidak nabrak dia, juga di mobil bannya tidak nginjek, tidak menindas, menggilas kakinya, lampunya tidak menyomprong mengenai matanya, lampu tidak, itu semuanya. Tetapi cukup melihat mobilnya saya sudah. Kalau Anda orang semacam itu, ingat Anda parah. Anda punya penyakit berat neraka. Itu namanya dengki. Kalau Anda seorang ustaz, lihat ustaz sebelah mau sukses, kalau Anda kebingungan, ingin menjatuhkan dia dengan bermacam-macam cara, sok ilmiah gayamu, dengan gaya-gaya ilmu misalnya, ketahuilah. Hasud itu kan aneh. Ustadz Al-Quran sama Ustadz Fikih, sebuah contoh saja, Ustadz Hasud. Ustadz Al-Quran ngajar Al-Quran yang bagus, Masya Allah, luar biasa. Kalau ngajari santrinya, wah langsung pokoknya harus benar. Dan memang bagus Al-Qurannya. Akhirnya sang Ustadz Al-Quran ini lihat, ini contoh Ustadz. Ustadz Hasud. Ustadz Al-Quran telah ngajari santrinya, nasihatnya Masya Allah luar biasa. Wahai santriku, ingat Al-Quran kalamullah, kalamullah. Betul kamu. Al-Quran adalah Masya Allah ilmu, lautan ilmu semuanya. Saat nasihat sampai sini bagus. Tatonya tidak lama kemudian, kamu tahu enggak Ustadz sebelah itu, dia katanya ilmu fikihnya mah hebat, jos, jago ilmu fikihnya. Tapi apa artinya ilmu fikihnya hebat? Tidak benar Al-Qur'annya. Bahwa nazam dalam satu tajwid, dalam nazam tajwid, man lam yujawwidil Qur'ana atim, begitu. Orang tidak pakai tajwid, tidak benar bacaannya, neraka. Makanya kamu harus bersyukur. Nah ini sudah nyaci Ustaz fikih yang lain. Ustaz fikih dicaci. Ustaz fikihnya rupanya di satu madhab, cuma beda ilmu saja. Ustaz fikihnya ngajar fikih, wahai anakku, fikih itu memahami agama. Agama untuk bisa beramal, untuk selamat. Kalau orang tidak punya fikih seperti tidak punya agama.
Karena nggak akan bisa beramal, dia pun beramal akan salah. Maka fikih penting, maka ilmu paling penting bagimu adalah fikih, wahai anakku, wahai santriku. Apa artinya orang menghafal Quran tidak ngerti fikih? Nah, ini sudah teman-teman mengerti Ustaz. Ini gaya-gaya Ustaz begini berantem ini. Ustaz model apa itu? Tapi kalau Ustaz Quran yang cerdas sama Ustaz fikih yang cerdas, kan cukup begini. Ustaz Al-Qurannya ketemu Ustaz fikih. Hei Ustaz fikih. Wahai Ustaz fikih. Saya itu ngapal Quran telah. Tamat SMA baru pengen ngapal Quran. Akhirnya lambat ngapal Quran sampai 25 baru hafal Quran. Sehingga aku selama ini hanya ngapal Quran, tidak ngerti fikih. Tapi orang pada ikut, santri-santri banyak. Tolong Ustaz fikih, saya itu hanya punya Al-Quran saja. Tapi anak saya harus ngerti hukum fikih dong. Ustaz bisa ngajar tempat saya atau tidak? Tolong Ustaz ngajar tempat saya biar santri saya ngerti fikih. Wah ini baru Ustaz fikihnya udah nggak mau kalah. Oh Ustaz, ntar dulu. Saya itu terlalu serius belajar fikih sampai kurang belajar Al-Quran. Tajwid saya belepotan. Makanya saya nggak mau jadi imam di masjid jamaah itu. Maka dari itu Ustaz, tolong. Anak mau ngajar tempat ente ngajar fikih, tapi ente ngajar tempat saya Al-Quran. Ini baru Ustaz benar. Nggak usah berantem. Tapi Masya Allah, dalam dunia ini macam-macam. Alasannya macam-macam. Ya ini kan gayanya ilmiah. Gayanya masalah ilmiah. Gayanya masalah ini. Tapi malah menjadikan sebab permusuhan. Enggak begitu. Gayanya fikih. Gayanya tajwid. Memang benar semuanya. Ya enggak tajwid ya. Ya salah kalau disengaja. Ya dosa. Tapi bukan itu yang kami maksud sini. Kadang orang mencari-cari kekurangan orang lain hanya ingin mengangkat dirinya. Gabungan antara hasud dengan kesombongan. Sombong. Lihat. Kalau kita baca sejarah, pertama kali dosa yang dilakukan manusia itu kan sombong. Bukan pertama kali dosa yang dilakukan makhluk Allah itu kan sombongnya iblis. Sombongnya iblis. Kemudian setelah itu dilakukan oleh bangsa manusia, setelah di bumi, hasudnya anak Adam, kisah Qabil Habil. Jadi hasud sama sombong ini saling intai. Makanya yang punya kelebihan muncul sombong merendahkan yang lain. Yang punya kekurangan hasud. Ini kurang macam-macam pokoknya. Yang kurang ilmu hasud yang banyak ilmunya. Yang kurang santri banyak yang kurang yang santri sedikit. Ini Ustaz, yang santri sedikit hasud cuma. Yang santrinya banyak sombong. Nah ini semuanya setan semuanya. Dia pun tanya Ustaz. Manhajnya bukan manhaj Nabi Adam. Manhaj kita kan manhaj abawi, madhabnya madhab Nabi Adam. Ini madhabnya iblis. Gayanya iblis sama sombong. Menyombongkan tentang unsur pribadinya. Ditanya kenapa ente iblis disuruh sujud kepada Adam, sujud penghormatan nggak mau. Dia menjawab, ana khairun minhu, aku lebih bagus dari dia. Khalaqtani min nar, kau ciptakan aku dari api dan kau ciptakan dia dari tanah. Nah, ini kan sombong. Siapa yang bilang kalau api itu lebih bagus dari tanah? Dari mana? Ini merasa lebih hebat, ini lo muncul di sekarang ini banyak madhab iblisi. Bukan madhab abawi, bukan madhabnya Nabi Adam. Oh, kita itu anak Adam kok ikut madhab iblis. Nggak usah ngoreksi orang lain, saya perlu koreksi diri saya sendiri. Anda nggak usah ngoreksi orang lain. Saya. Sekarang tengok apa yang Allah berikan pada Anda.
Karena ini adalah permasalahannya hati tadi, hai hamba Allah. Malam ini yuk kita selesaikan. Serius. Kita belajar serius, bukan hanya ramainya kumpul begini, ramainya gawe. Kita ingin serius. Pulang kita harus ada sesuatu yang kita kerjakan di rumah kita. Pangkas benci, dengki, dendam tadi. Kenapa? Nggak akan mungkin kita jadi dua. Biarpun kata jadi ustaz pengadu domba. Mulutnya menjadikan orang bermusuhan. Lesannya menjadikan orang saling benci. Karena apa? Tidak dari hatinya, yang hati yang punya mata kasih. Matanya bukan mata kasih, hati yang penuh kasih. Seperti yang diajarkan Nabi SAW. Baik. Setelah kita menyadari bahwasanya benci dengki itu adalah kayak begitu tadi. Kesombongan juga itu. Jadi ingat, rambu-rambu dulu ya. Sombong karena kelebihan biasanya. Kembalikannya adalah dengki, begitu biasa sudah. Kalau kan dengki biasanya lagi lemah ya. Sombong benar lagi unggul. Makanya kalau orang sombong itu di saat dia lemah jadi pendengki, kalau orang pendengki di saat sukses jadi sombong, hati-hati. Semuanya jelek. Itu si pendengki kalau ternyata sukses, paling sombong manusia. Kalau ustaz kayak orang paling ustaz. Jawa Barat. Ini kalau mana? Banten tidak ada tenda, Banten baik semuanya insya Allah. Baik semuanya orang Banten. Dan misalnya saja, jadi itu. Baik sekarang ayo, wahai hamba-hamba yang dalam diri Anda merasa punya dengki. Dan jangan Anda setelah itu berkata aku tidak punya dengki. Anda harus merasa punya dengki hati. Anda lacak pulang ke rumah masing-masing. Siapa kira-kira orang yang paling benci yang ada di hati Anda? Saya tidak senang dengan dia. Saya ingat urusan kita dengan Allah dan Rasulnya. Kita ingin selamat, jangan sampai gayanya ahli ibadah, gaya ustaz. Jamaahnya banyak, yang dengar pada nangis, tapi hatinya dengki. Tertipulah dia. Ayo sekarang serius belajar singkat di majelis mulia ini. Pertama dan utama, setelah Anda ketemu orang-orang semacam itu, Anda harus sadar kalau dia umat Nabi Muhammad SAW. Marah boleh saat ada permasalahan, tapi tidak boleh berlarut-larut menjadi dendam. Kalau tidak marah bukan manusia. Ada marah, tapi marah kita tidak boleh marah yang salah. Orang bertakwa di surga bukan orang yang tidak punya kesalahan. Kan? Bahkan disebutkan adalah salah satu cirinya ahli surga orang bertakwa, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Bergegaslah kalian menuju pengampunan Allah dan surga yang disiapkan untuk orang bertakwa. Orang bertakwa modelnya apa di antaranya? Wal kadhimin al-ghaidha. Orang yang bisa menahan amarah, bisa diganggu sama orang. Wal 'afina 'anil nasi, tidak cukup sampai dia menahan agar tidak marah, agar tadi bergegas amarahnya dirubah menjadi maaf. Setelah memaafkan belum cukup karena bisa saja maaf ini masih menyisakan kekotoran. Lalu setelah memaafkan, wallahu yuhibbul muhsinin. Allah senang dengan orang berbuat baik. Lihat, ini cirinya ahli surga. Dijahatin malah memberikan kebaikan. Ada pada zaman Nabi dikisahkan 3 model manusia. Tinggal Anda pilih yang mana. Yang pertama adalah, ya Rasulullah, ada orang berbuat jahat kepada aku. Bagaimana kalau aku balas? Balas kejahatan. Nabi menjawab apa? Ya, kalau ente balas sama. Nggak ada kelebihan. Yang lain lagi adalah orang berbuat baik. Lalu aku balas dengan kebaikan. Ya, hal jazaul ihsan ihsan, kebaikan ya harus buat kebaikan. Mau biasa. Tapi ingin istimewa gimana? Orang istimewa adalah orang yang bisa dijahatin malah ngebaikin. Bukan itulah penyambung silaturahmi yang sesungguhnya. Man idza quti'at rahimuhu wa salahat. Dijahilin, dijahatin malah ngebaikin, itu istimewa. Bukan kejahatan balas janda. Kita harus belajar saat ini. Lalu kebaikan apa bisa kita berikan? Baik, sekarang mulai masuk. Masih ada beberapa menit, masuk kita. Oke, kita punya dengki, punya dendam, sudah ketahuan. Yang kita dendam A, B, C, D. Maka sadari kalau mereka adalah umat Nabi Muhammad SAW. Yang Nabi bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman salah satu dari kalian itu kecuali sudah mencintai untuk saudara seperti untuk dirinya sendiri. Pahami itu saudara kita itu. Makanya kenapa harus mendengki? Itu berpikir dulu, berpikir. Cuman setelah berpikir kadang belum cukup, maka harus kita asah setiap malam. Nah ini pengasahannya ini. Kami sampaikan, kami berikan ini. Penyakit dengki, benci, dendam dalam hati itu penyakit berat. Maka harus copot itu, di operasi berat. Maka yang hendaknya Anda lakukan adalah
pertama dan paling utama sebelum yang lainnya adalah pastikan wahai saudara-saudariku, setiap malam atau setiap Anda mengadu kepada Allah khususnya di malam hari, ingat, panjatkan doa untuk orang itu dengan doa kebaikan. Nggak pakai duit ya. Saya sengaja memberikan resep nggak pakai duit. Kalau pakai duit nanti beralasan nggak punya duit. Kalau pakai sedekah nanti bilang nggak punya duit nanti. Sekarang kami beri yang paling mudah, doa. Apa susahnya ngomong doa, ya Allah berikan kebaikan kepadanya. Akan tapi untuk orang yang kita dengki, orang yang kita dendami, pastikan Anda bisa melakukan itu. Dia pinjam duit kepada ibu sadar, bayangin jangan beneran. Dia pinjam duit kepada ibu. Janjinya bulan ini, akhir bulan pertengahan bulan ini sudah dibayar, tanggal 15 kemarin, sudah lewat lagi. Belum dibayar-bayar, Masya Allah. Ditelepon, direcek. Di WA ada balas-balas, malah dibaca toh. Akhirnya Anda datang ke rumahnya, katanya pergi, sandalnya lengkap, motornya lengkap. Nah ini, akhirnya Anda curiga, jangan-jangan dia nggak pergi. Anda ke belakang gelonong, tak-taunya di belakang lagi hitung duit. Lagi hitung duit, Anda datang malah marah, melengos, kelihatan kalung yang begini, sampai itu, ngapain kamu kesini? Wah, tambah digituin, pergi sana. Anda pulang dengan kesedihan. Bayangin, kira-kira setelah itu sampai di rumah, Anda bisa nggak ngamalin ilmu tadi barusan tadi? Doain, ya Allah, kurang ajar banget, ya Allah, saya pinjemin duit, saya tagih kok susah, malah marah dengan saya, ya Allah. Lapangkan rezekinya, ya Allah. Semoga suaminya tambah sayang, ya Allah. Anaknya soleh-soleh, ya Allah. Bisa nggak, Bu, kira-kira? Berat. Ya, berat memang. Ya tentu berat, karena itu amalannya ahli surga itu para kekasih Allah. Waliullah itu kerjanya gitu. Berat para bapak dan sebagainya. Atau ustadz yang mana ustadz yang baru merintis, atau sudah lama merintis, contohnya nggak berhasil. Contohnya ada ustadz baru langsung gede pondoknya. Sudah gede pondoknya, sedikit kurang berakhlak. Sedikit kurang berakhlak lagi. Walah, sudah nggak sowan lagi. Walah, sowan. Kita muncul sombong gara-gara tua nggak disowani, karena marah ya tadi. Nggak sowan lagi. Kurang ajar. Ini anak muda, yes. Awas nanti malam. Ya Allah, itu anak muda berkiprah. Ya Allah, lapangkan rizkinya. Jadikan makmur pesantrennya. Jaga akhlaknya. Muliakan dia. Ampuni dia, ya Allah. Jadikan santrinya jadi ulama semuanya. Bisa enggak Anda sebagai ustadz yang ngiri doain begitu? Ini ustadz ini tantangan. Langsung bilang bahasa ustadz, saya kirim 3 DO semen nanti tambahan. Wah, bisa enggak? Ini ada tantangan ustadz nih, kalau mau jadi ustadz berani begitu. Jangan berat. Semuanya mengatakan berat. Karena memang ini amalannya para waliullah. Waliullah itu ya begitu. Waliullah itu benci ada tapi dipangkas. Berubah jadi keindahan. Dendam ada, dipangkas menjadi indah. Maka Anda pulang dari tempat ini harus pangkas benci. Sehingga Anda yang semula lihat tetangga Anda tidak nyaman, Anda hari ini jadi senang. Tapi operasi dulu. Setelah hidup dioperasi nggak bisa. Tutup saja dengki. Lah malam ini kita operasi. Hati Anda kami operasi. Dioperasi. Caranya adalah cabut benci dan cabut dengki dengan memberikan kebaikan dimulai dari panjatan doa. Panjatan doa. Pastikan Anda bisa doain, hei Ustaz, doain Ustaz sebelah. Hei Kiai, doain Kiai sebelah. Hei pedagang, doain pedagang sebelah. Waduh, berat banget ya. Sudah dia kaya, kurang ajar lagi. Mentang-mentang, Masya Allah. Oke, berat. Mendoakan memang berat, karena kerjaan para waliullah. Kalau sholat 10 rakaat bisa saja semalam di program, nanti setiap 2 rakaat kasih satu mangkok soto, udah oke lah. Tapi ini pekerjaan berat, ini bukan main-main. Para waliullah, kerjaan waliullah adalah membersihkan hati. Mereka lah yang kata qalbun saling, salamatus sudur, hati bersih. Itu wali. Biarpun orang baca kitab Ihya Ulumuddin, dengkinya ada banyak. Itu Imam Ghazali disyaratkan, bukan saya. Imam Ghazali punya Ihya. Wah, bacaannya kitab tasawuf, sufi, tasawuf, tapi dengkinya menggunung dalam hatinya. Masya Allah, ada. Anda tidak usah mencari siapa, cari Anda sendiri. Jangan-jangan Anda yang punya dengki. Operasi berat begitu. Tapi kalau operasi berat nggak akan mampu, Bu. Bohong kalau ada orang mengatakan bisa dari Ibu. Duitnya dipinjam, orangnya susah dicari. Kira-kira Ibu bisa doain dengan doa kebaikan? Bisa. Bohong Ibu. Kayak sudah jadi wali aja nih. Jauhnya sedikit susah, berat.
Mendoakan ustaz, doain ustaz berat. Calon pejabat, calon bupati, doain calon bupati berat. Saingan kok, doain gimana sih? Padahal kalau doain mah hebat dia. Ada. Itu operasi berat. Maka Anda tidak akan mampu kecuali Anda sudah minum obat biusnya. Nah ini saya sampaikan obat bius agar Anda mudah mendoakan orang lain. Dan setelah itu lesan Anda tidak akan menjadi lesan kotor. Obat biusnya adalah, ingat obat biusnya, setelah ini Anda kalau dengar obat bius ini begitu mudah Anda doain orang lain. Yang dalam keadaan marah, Anda dengki karena sudah dibius Anda. Obat biusnya saya beri dari baginda Nabi Muhammad SAW dalam satu riwayat, "Ma min 'abdin muslimin yad'u li akhil muslimi 'ala dhaghril ghaibi illa waqala al-malaku wa laka bimithlin." Tidak ada seorang mendoakan orang lain yang orang itu tidak ada di hadapannya. Tidak ada di hadapannya maknanya nggak kelihatan boleh, atau lagi bermusuhan, bermasalah. Tidak ada orang yang mendoakan orang lain yang lagi bermasalah dengan doa kebaikan, kecuali malaikat menjawab, walaka bimithlin, kamu dapat duluan. Dikatakan oleh para ulama, doa yang sangat mudah dikabul oleh Allah adalah doa dengan cara Allah Dhahiril Ghaib, doa kayak begitu. Kalau Anda lihat orang jahat, jahil pada Anda, kurang ajar pada Anda, malam Anda gempur dengan doa kebaikan, maka yang diberi oleh Allah terlebih dahulu adalah Anda. Sehingga tidak usah repot-repot pengen doa. Ada sebagian orang kalau pengen doa begini, saya mau umroh, mau doa di Mekah. Kelamaan kapan umrohmu? Ada satu cara doa yang sangat mudah dikabul oleh Allah. Nggak usah bingung muter sana kemari. Nggak usah pergi ke tempat yang kiai, nggak usah kelamaan nantinya ketemu kiai. Kadang kiainya susah dicari. Ada cara doa yang sangat mudah dikabul oleh Allah. Dan Nabi menyebutkan, Nabi tidak pernah bohong. Ada satu doa yang sangat mudah dikabul tapi sangat dilupakan oleh hamba Allah. Yaitu apa? Doa dengan cara mendoakan orang lain. Maka pastikan Anda bisa doakan orang lain, khususnya yang kurang ajar kepada Anda. Di saat Anda bisa melatih terus, Anda biasakan dengan mendoakan orang lain tersebut, maka Allah akan kabul untuk Anda yang pertama. Yang kedua, perlahan demi perlahan, dengki yang bersembunyi di hati Anda akan terkikis habis. Anda bangga setiap saat. Ini resep Nabi Muhammad. Itu obat biosnya. Insya Allah setelah ini Anda pulang sudah mulai bisa ya. Anda boleh coba nanti ingat. Anda hajatnya apa? Pengen rezeki banyak doain. Ya Allah rezeki. Kalau Anda minta ya Allah berikan padaku rezeki, Anda banyak. Kita banyak salah kayaknya. Wah doa itu gampang ketolak. Tapi di saat kita mendoakan orang yang bermasalah dengan kita, orang yang lagi kita dengki, ya Allah, semoga rezekinya semakin banyak, maka Allah akan kabul untuk kita, dan perlahan demi perlahan hati kita semakin bersih. Siap? Mendoain? Harus Anda jangan tidak siap. Kalau tidak siap, jangan ngaji dengan kami. Saya ingin membuat perubahan. Kami ingin sama-sama membuat perubahan dalam diri Anda. Itu saudara Anda yang menyebut waris Anda. Habis gembur dengan doa kebaikan, ya Allah. Itu saudaraku, anak ibuku, anak ayahku. Jadikan dia ahli surga, ya Allah. Yang merebut warisku. Tapi aku tidak rela jika masuk neraka, ya Allah. Berikan kesadaran. Ampuni, ya Allah. Agar derajatnya. Enak. Hati Anda bersih. Jangan sampai sudah harta hilang, hati sakit. Waduh, neraka juga. Na'udzubillah. Mendoakan. Kalau Anda sudah bisa mendoakan, Allah akan beri untuk Anda. Jadi, ini adalah kami dapat dari guru kami untuk nasihati kami. Dan kami amalkan memang ya dimudahkan. Pokoknya kalau punya hajat itu nyari siapa yang kurang ajar sama kita ini ya. Kalau tidak ada mungkin kurang ajar. Kurang ajar kita sama orang tidak. Awas ya. Semoga rezekinya banyak. Berarti salah nggak punya duit. Semoga rezekinya banyak. Soalnya ini gitu. Oh pasti latih dengan begitu. Biarpun itu berat bu, namanya ini kerjaan para kekasih Allah. Mungkin kalau Anda disotek pertama kali doa jelek enggak ada. Karena Anda masih marah. Tapi semakin hari semakin lembutin muka. Sehingga begitu mudah Anda mendoakan orang lain. Itulah lesannya, lesan orang beriman. Lesannya baik, bukan lesan mengutuk. Al-mu'min bukan orang sabab wala sakam. Seorang mukmin bukan kerjaannya nyacing maki, bukan kerjaannya membawa. Tapi seorang mukmin adalah lihat lesannya lembut. Itulah didikan dari baginda Nabi Muhammad SAW. Tidak perlu kita ngomong jelek, ngomong kotor, kutuk-kutukan. Seandainya dalam hidup Anda tidak ngutuk Fir'aun, tidak ngutuk Abu Jahal, nggak dosa kok. Sekarang orang kok ngutuk orang Islam. Ini bagaimana ini hidup ini? Sudah, insya Allah obat biusnya sudah kerasa. Cuman ada sebagian kayak masih bingung. Saya kasih obat bius, itu berbius. Biar nanti ini ada ilustrasi perjalanan nanti di Padang Mahsyar, Bu. Terakhir, nanti di Padang Mahsyar para Bapak, semoga kita dikumpulkan dengan rombongan baginda Nabi.
yang dikatakan seperti kilat menuju surga. Sampai digambarkan nanti ada orang yang menemukan pada masa itu begitu cepatnya bangkit langsung masuk surga. Wah, begitu. Di antaranya adalah orang yang itu dipanggil oleh Allah dalam hadis qudsi, ainal mutahabuna bi jalali. Ini adalah dosis obat bius tadi. Ainal mutahabuna bi jalali, mana orang hidup di dunia dengan cinta karena aku? Allah menyeru, dan orang-orang yang hidup di dunia dengan memangkas benci tadi, seperti yang Anda lakukan tadi, kalau Anda seperti itu, Anda nanti akan mendengar seruan itu. Tiba-tiba Anda berkumpul. Setelah Anda berkumpul, lihat Anda akan digiring meluncur ke surga yang orang munafik, orang kafir puluhan ribu tahun di padang mahsyar, akan tapi orang-orang yang seperti Anda tadi akan meluncur ke surga laksana kilat. Kemudian Allah juga mengizinkan setelah itu. Mengizinkan kalau orang pengen menuntut haknya sah. Diizinkan, Allah Maha Adil. Ada kan orang di dunia, begini Bu, mungkin Anda pernah dengar kalau orang marah begini, demi Allah, aku tidak rela, aku tuntut nanti di akhirat. Pernah dengar tak? Kalau Anda pernah dengar, batal jadi menantu Bu. Serem punya menantu itu. Batal jadi besan. Jangan punya menantu kayak begitu. Jangan punya besan kayak begitu. Jangan punya mertua kayak begitu. Wah, hidupnya mendendam begitu. Demi Allah, aku tidak rela, aku tuntut nanti di akhirnya. Serem manusia ini. Gambaran nanti di badan masyarakat seperti itu. Pendendam atau orang ingin menuntut, diizinkan menuntut. Diizinkan menuntut sampai ayam jago yang zalim dengan jago yang lainnya, diizinkan. Saya bayangin saja, bayangin. Kemudian saya itu pendendam di dunia ini. Saya marahlah kalau tuntut akhirat, tuntut akhirat, tuntut akhirat. Diizinkan saya untuk nuntut di akhirat. Dan tuntut si A, si B, si T, katanya belum beres. Setelah selesai, saya noleh. Rombongan-rombongan tadi sudah di surga. Karena begitu saya mikir, tidak usah deh saya marah-marah dengan umat Nabi Muhammad. Daripada saya terlambat, mending saya maafkan mulai hari ini. Kalau ada orang berbuat salah padaku di masa lalu, urusan pribadiku. Jika ada orang berbuat salah di masa lalu, apa yang akan datang sudah saya maafin deh. Apapun deh, saya tidak mau deh nuntut di akhirat, nanti malah ketinggalan. Yang berbuat dengan saya, yang akan datang atau yang lalu sudah saya maafin deh. Asalkan dia umat Nabi Muhammad, saya maafin, saya tidak mau nuntut, nanti repot. Biarpun saya boleh menuntut, saya akan maafkan. Nah ini adalah ini obat bius. Masar itu luar biasa, belum neraka sudah kayak neraka itu. Panas, gak ada minum. Putih tidak hamparan ini. Orang bingung ngalor gitu nggak tahu. Panas berpuluh-puluh tahun, akan tapi orang hidupnya dengan cinta meluncur ke surga seperti kilat. Mau ketinggalan di padang mahsyar? Kalau tidak mau, oke. Amalkan amalan tadi. Jangan membenci dengan sesama. Jangan dengki pada sesama. Urusan pribadi, maafkan, mudah maafkan. Menuntut di mahkamah sah, tapi tidak boleh dengan benci dan dendam. Kalau pun berhasil, alhamdulillah. Kalau tidak boleh jadi benci dan dendam. Ini obat biusnya, insya Allah sudah aman. Kalau sudah pakai obat bius 2 cup tablet begini, kok ternyata Anda masih susah, hei Ustaz, doain Ustaz jangan kok susah, hei pedagang, doain yang lain kok susah, hei saudara, doain saudara juga susah gara-gara waris. Kalau ternyata pakai obat bius 2 tablet tadi, 2 resep tadi, kalau belum bisa, resep terakhir adalah tolong ambil cermin. Ambil cermin, kemudian Anda lihat, hei dasar kau ini Abu Jahal. Sudah paham ya? Abu Jahal dengki dipiara. Kau ini Abu Jahal. Miara dengki benci pada umat Nabi. Cuma tunjuk begitu saja, selesai. Beres insya Allah hari ini. Kemudian setelah itu, lihat, penyakit itu kadang menyisakan. Maka agar tidak tumbuh lagi, Ibu, Bapak, agar tidak lagi tumbuh lagi penyakit kotor tadi, pastikan 2 hal. 2 hal penutup. Jangan Anda mencari-cari kesalahan orang. 1. Yang kedua, jangan digunakan mulut Anda mencaci, menyebut kekurangan orang. Ini penutup. Jangan mencari-cari kesalahan. Kalau ada orang diuji oleh Allah dengan melihat kesalahan orang, itu musibah. Kalau saya tidak, na'udzubillah. Kalau tiba-tiba dibukakan aib guru saya di mata saya dihukum oleh Allah berarti. Kalau saya tiba-tiba melihat kekurangan saudara saya, berarti saya dihukum oleh Allah. Tapi orang hebat ditutup oleh Allah. Maka Anda
jangan mencari-cari salah orang. Yang pertama. Yang kedua, jangan Anda menyebut kekurangan orang lain. Ini berlaku dalam segala kehidupan, termasuk mohon maaf pasangan suami istri. Hei istri yang baik, pastikan engkau tidak pernah menyebut kekurangan suamimu sampai kau mati. Hei suami yang baik, awas. Istri manusia biasa, tentu ada kekurangannya. Suami hebat adalah yang tidak pernah menyebut kekurangan istri sampai mati. Hari ini caci maki. Sesaat suami mencaci, kenapa hidungmu begitu, wahai istriku? Dibalas sama istrinya, kenapa mulutmu begitu, bang? Caci maki setiap hari. Karena apa? Mencaci akan mengundang cacian. Maka lihat, jangan mencaci. Ingat, suami istri berlaku. Jangan Anda menyebut kekurangan pasanganmu sampai mati. Kalau bicara kekurangan tentu ada. Bicara kekurangan tentu ada. Akan tapi kehebatan kita adalah kita tidak pernah menyebut kekurangan orang lain. Kalau ini rumus kita pakai indah hidup. Nggak ada orang caci maki. Mencaci menggunakan kebencian. Kalau mimbar ini saya gunakan untuk mencaci orang, apa faedahnya? Kalau saya tidak mencaci Fir'aun, tidak mencaci Abu Jahal, tidak mencaci Abu Lahab, nggak ada masalah. Tapi kenapa kadang kita sering mencaci maki umat Nabi Muhammad, caci maki Allah-Allahan. Wah, sombong-sombongan, lengkap diborong semuanya. Dengan kesombongannya, dengan kalian apa yang dimilikinya. Ternyata ada dengki sombong kumpul jadi satu. Insya Allah inilah majelis kita. Ibu bapak pastikan amalkan ilmu. Nanti pulang ke rumah ambil kertas. Amanat. Ambil kertas, jangan hanya hitung duit saja. Hitung orang-orang kurang ajar. Ini namanya A, B, C, D. Tapi jangan ditulis judul orang kurang ajar. Judulnya yang baik. Setiap malam Allah semoga. Ini ilmu hakikat, Bu. Ini bukan main. Ada ruki. Kalau sudah menghadiri gak mengamalkan ruki. Ini untuk kebaikan Anda. Enak hati setelah itu. Ada orang beraja, ya Allah, semoga Ustaz ini semakin makmur, semakin santrinya makmur, semakin baik. Itu saja, nggak usah yang jelek deh, capek. Sampai di sini karena waktu, insya Allah mulai tadi sudah dikasih tanda habis. Insya Allah ini saja. Semoga Allah menjadikan kita orang yang bersih hatinya. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala habibina sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, pandang kami dengan kasih sayang dan cinta dari-Mu ya Allah. Seperti Engkau kumpulkan kami saat ini, kami mohon kumpulkan kami kelak di surga bersama kekasih-Mu Nabi Muhammad. Seperti Engkau kumpulkan kami saat ini, kami ingin kelak kumpul di padang mahsyar bersama rombongan kekasih-Mu Nabi Muhammad. Dan seperti Engkau pertemukan jasad kami, pertemukan hati kami dalam cinta karena-Mu. Jauhkan kami dari benci dan dengki ya Allah. Jadikan kami orang yang damai ya Allah. Dan jadikan kami juru damai ya Allah. Damai dalam hati kami ya Allah. Karena terbebas dari benci, dengki, dendam, dan penyakit hati. Kami ingin jadi juru damai. Maka jadikan kami orang yang damai dalam diri kami sendiri ya Allah. Kami mohon ya Allah, jauhkan kami dari dendam dan benci kepada sesama kami. Maka kami mohon ya Allah, jika ada orang berbuat salah kepada kami, mencaci kami, menfitnah kami, menggunjing kami, prasangka buruk kepada kami mohon ampuni mereka ya Allah, jangan hukum mereka. Karena mereka umat kekasih-Mu Nabi Muhammad ya Allah. Kami tidak ingin mendendam kepada siapapun ya Allah. Engkau yang menguasai hati kami ya Allah. Sebesar apapun kejahatan dia kepada kami mohon ya Allah, lapangkan hati kami ya Allah. Dan berikan kesadaran kepadanya ya Allah. Dan jauhkan kami dari dengki kepada sesama kami ya Allah. Maka kami mohon ya Allah, jika ada orang mendengki kami karena kesuksesan kami mohon berikan kepadanya seperti yang Kau berikan kepada kami. Dan hilangkan dengki di hatinya ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, jika kami mendengki seseorang karena keberhasilannya, kami mohon tambahkan keberhasilannya dan hilangkan dengki di hati kami ya Allah. Ya Allah, ya Allah, maka kami mohon ya Allah, tetangga-tetangga kami ya Allah, lapangkan rezeki mereka ya Allah. Dan kami mohon makmurkan majlis pesantren, para asatid, anjengan kiai yang ada di kiri kanan tempat ini. Makmurkan majlis mereka, makmurkan pesantren mereka dengan santri yang soleh solehah ya Allah. Dan jadikan mereka kelak menjadi penerus dakwah kekasih-Mu Nabi Muhammad ya Allah. Jaga keluarga mereka, muliakan mereka, para anjingan, para kiai ada tempat ini, muliakan mereka semua ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Wahid dan yang Maha Kasih. Dan kami mohon ya Allah, jika ada di antara kami yang bermusuhan ya Allah, jadikan kami saling mencintai Allah. Jika ada di antara yang hadir kakak adik bermusuhan karena rebutan waris, itulah hari neraka berjalan di atas bumi. Kami mohon berikan kelembutan di hatinya, berikan kesadaran sehingga dari saling benci menjadi saling cinta ya Allah. Sungguh bagimu sangat mudah ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Dan kami mohon ya Allah, yang berjualan di kiri kanan tempat ini, yang mendengar suara ini ya Allah,
Jadikan jualan mereka berkah ya Allah. Yang siapapun yang mendengar suara ini, berikan segala kebaikan. Yang pernah meninggalkan solat, jadikan ahli solat. Ya Allah, yang pernah minuman keras, hentikan ya Allah. Ampuni kami semua dan jauhkan kami dari segala dosa. Sungguh kami tidak rela jika ada orang dengar suara ini lalu kau hukum ya Allah. Siapapun mereka ya Allah, berikan kesadaran dan ampuni mereka. Dan kami mohon jauhkan kami dari sebab-sebab kehinaan ya Allah. Jauhkan kami dari minuman keras, jauhkan kami dari judi ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, jauhkan kami dari sebab kehinaan zina ya Allah. Jauhkan kami dari zina. Saat ini begitu mudah orang terpleset dalam hina dan busuknya zina. Kami mohon jauhkan kami dari zina, bencikan kami pada zina. Dan kami mohon ya Allah, jika ada di antara kami ini ada hamba-Mu yang pernah terpleset dalam hina dan busuknya zina, kami mohon berikan kesadaran dan ampuni mereka. Tutup aibnya ya Allah. Bencikan kepada zina, buka pintu halal ya Allah. Dan tutup aibnya di dunia sehingga di dunia tidak terhinakan. Dan tutup aibnya di akhirat sehingga tidak kau hukum. Dan kami mohon jaga lisan kami agar tidak menggunjing mereka ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, cukupkan kami dengan yang halal darimu ya Allah. Wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami. Suami istri yang saling mencintai karenamu dengan anak yang soleh-solehan. Ya Allah, yang dibanggakan kekasihmu Nabi Muhammad, yang belum menikah dan punya hajat untuk menikah, kami mohon ya Allah mudahkan mereka untuk mendapatkan pasangan orang-orang mulia yang kau muliakan, yang menjadi sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat. Dan kami mohon ya Allah, berikan kedamaian ketentraman di negeri ini. Dan kami mohon pilih kami menjadi juru damai ya Allah, juru damai di negeri ini ya Allah, juru damai di negeri ini ya Allah. Dan kami mohon ya Allah yang sempit rezeki, lapangkan rezeki mereka dengan rezeki yang halal penuh berkah, yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang-hutang kami. Dan kami mohon ya Allah, jika ada di antara mereka ya Allah punya anak yang bejat, jauh dari kemuliaan, jauh dari kebaikan, jika ada di antara mereka ada punya anak yang jauh darimu ya Allah, kami mohon berkat kehadiran orang tua ini, kembalikan anak itu ke jalan yang kau ridha ya Allah. Ya Allah, berkat kehadiran para orang tua ini, muliakan anak-anak itu ya Allah. Dan kami mohon ya Allah panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan berikan kepada kami semua ya Allah husnul khatimah, mati dalam badan iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikanlah ucapan kami di akhir hayat kami kelak, saat Engkau hendak mencabut nyawa kami ingin saat itu ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Sayyidina Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah Sayyidina Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. Amin ya rabbal alamin. Kami sampaikan kepada semuanya, ada kerinduan kami untuk membangun pondok pesantren di Pandeglang. Akan tapi ada syarat. Kami himbau Anda untuk bisa bergabung, tapi dengan catatan, yang ingin bergabung dengan kami mohon, jika Anda sudah punya guru, tolong jangan diputus dengan guru Anda. Kalau Anda memutus dengan guru Anda lalu pergi kepada kami, Anda pengkhianat. Justru harapan kami, Anda penyambung antara kami dengan guru Anda. Yang punya guru semakin serius dengan gurunya. Jangan terpesona dengan dakwah kami lalu berbondong-bondong datang kepada kami lalu Anda meninggalkan guru Anda sesat. Anda tidak benar. Kami ingin bangun pondok, insya Allah besok di mana tempatnya? Cinggelis. Katakan buat pertama, tolong Anda boleh bergabung, tapi dengan catatan, jangan putus dengan guru Anda. Dengan guru tetap, dengan kami bonus tambahan. Jangan kurangi sedikit pun yang pernah Anda berikan pada guru Anda. Yang ingin bergabung langsung saja, yang bergabung bismillah karena Allah. Proposal tidak akan masuk ke rumah Anda, tapi Anda catat rekening ini, nanti insya Allah ada rezekinya. Ingat, yang punya guru, jangan mengambil jatah untuk guru Anda. Ini amanat ya. Ini bukan rebutan. Saya ingin mengajak kebaikan. Yang punya guru tetap pegangi gurunya. Langsung ke Bank Syariah Indonesia, nomor rekening 751-444-666-5, kode bank 451, atas nama pembangunan Al-Bahjah Pandeglang. Alamatnya di Jalan Raya Cibaliung, Kecamatan Kampung Mangu, Desa Karya Buana, Kecamatan Cigelis, Kabupaten Pandeglang, Banten. Informasi dan konfirmasi 0856 9763. Masya Allah, ini saja bisa kami sampaikan. Alhamdulillah, kami cintai semua karena Allah. Mohon doa selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Kita dengarkan bersama tausiah dari